Harbercase, expectations of many people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Harbers, kembali lagi bersama kita di podcast Harbercast bersama narasumber kita yang kece badai. Halo Pak, Halo. perkenalkan dulu dengan narasumber kita, dengan Kepala Bagian Bidang R&D Akademi Politeknik Harapan Bersama Tegal, dengan Bapak Sinten. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nisom selaku Kepala Bagian Riset and Development di Politeknik Harapan Bersama. Ya, selamat datang Pak di podcast kita di Harbercast. Ya. Kita sebelum ke inti ngobrolnya, teman-teman pasti pengen tahu nih Pak, R&D itu bidang apa, yang kerjanya sebenarnya ngapain nih Pak? Mungkin boleh dikasih tahu buat teman-teman semuanya. Sebenarnya R&D ini adalah bagian pecahan begitu ya. Artinya dalam sebuah kampus itu selalu ada istilah atau unit atau satuan yang ditugaskan untuk menjamin sebuah mutu pembelajaran yang ada di sebuah kampus. Nah, R&D ini adalah bagian yang membantu untuk memastikan seluruh kerangka kurikulum di program studi yang ada di kampus ini itu relevan, sehingga kami harus melakukan riset, kemudian harus melakukan penyelarasan terhadap perkembangan yang ada. Jadi kurang lebih tugas-tugasnya adalah melakukan penyusunan riset sehingga kurikulum ini relevan begitu dengan kebutuhan dunia kerja. Kebutuhan dunia kerja. Tadi Bapak menyampaikan juga terkait kurikulum dan lain sebagainya. Ini sebelum podcast ini ada beberapa pertanyaan titipan nih Pak. Boleh nanti saya bacakan nggak apa-apa nggih Pak? Boleh. Buat para teman-teman kita yang setia menonton untuk podcast ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan secara singkat apa yang membedakan antara pendidikan vokasi dengan pendidikan akademik secara kurikulumnya ya Pak. Oke, kalau kita berbicara tentang kurikulum, tentu antara vokasi dengan non vokasi ini cukup memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi memang perbedaannya sangat kental sekali. Jadi kita harus paham dulu nih tentang kurikulum itu sendiri. Jadi kalau di kampus vokasi itu kan fokusnya memang lebih ke arah penyiapan tenaga kerja yang siap, yang handal begitu ya. Tapi kalau misalkan di non vokasi atau di akademik itu relatif cenderung lebih ke pemahaman tentang pengetahuan itu sendiri ya. Jadi kemudian selain pengetahuan ada juga mereka itu harus paham tentang teori dan ilmu yang lebih mendalam, sehingga lebih banyak ke teori dan konsep. Nah, itu fokus utamanya. Jadi kalau kita lihat dari fokus utamanya saja, tentu ini akan sangat berbeda antara kerangka yang akan disusun di kurikulum vokasi dan kerangka pembelajaran yang nanti disusun di kampus non vokasi. Nah, kalau yang vokasi tentu karena ini sifatnya adalah penyiapan keterampilan teknis, maka secara otomatis pelaksanaan pembelajarannya itu lebih banyak ke praktikal, lebih banyak prakteknya begitu. Jadi kalau misalkan yang non vokasi atau akademik ini ya ada prakteknya, namun mungkin tidak sebanyak porsi kalau misalkan di vokasi. Itulah kenapa kalau di kampus vokasi itu kita sering mengenal namanya teaching factory. Iya, Ya, teaching jadi factory. Pengalaman belajar yang diberikan di kampus vokasi ini itu memang cenderung apa yang dikerjakan, kemudian apa yang digunakan itu cukup relevan dengan yang ada di dunia usaha, dunia kerja, ataupun di industri di luaran sana. Nah, Jadi itu perbedaan mendasarnya. Jadi kalau lulus menggunakan kurikulum vokasi, ini memang cetakannya adalah mereka siap kerja, siap usaha begitu. Jadi kalau kita istilahnya mengenal dunia vokasi itu, kita sering mengenal istilah industrial driven, jadi penggerak industri. penggerak Jadi, industri. Jadi Ya, kalau lulus ya pasti siap kerja ataupun siap usaha. siap Ya kurang kerja, lebih itu siap perbedaan usaha. mendasarnya. Ya. Ya.
Ya, terima kasih Pak Nisom. Mudah-mudahan cukup menjawab ya guys ya. Lanjut nih. Ini tadi sudah membahas tentang perbedaan kurikulum tentang pendidikan vokasi dengan pendidikan akademik. Kita lanjut lagi nih. Pasti ada prinsip utama ketika akan mengembangkan suatu kurikulum di pendidikan vokasi. Itu prinsip utamanya itu kalau boleh tahu apa nih Pak? Prinsip utama. Tentu saya rasa ini nggak hanya di vokasi ya, tapi di non vokasi pun juga sama. Setiap kurikulum itu pasti disusunnya itu berdasarkan relevansi. Jadi prinsipnya harus relevan. Relevan di sini tentu lingkupnya berbeda ya antara vokasi dan non vokasi. Jadi kalau kita kampus vokasi, memang relevansinya itu dengan dunia usaha, dunia kerja. Jadi pasti pengalaman belajar yang nanti yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini dari semester awal, semester lanjutan, semester akhir, itu semuanya berdasarkan pada kebutuhan dunia kerja. Jadi pasti disusun secara relevan. Kenapa dibilang relevan? Karena memang ketika kami menyusun kurikulum untuk setiap program studi, itu kami melibatkan banyak sekali entitas. Ya, salah satunya itu ya dari dunia usaha, dunia industri. Jadi mereka itu akan jadi masukan bagi kami. Sehingga apapun yang kami susun itu harus relevan. Jadi kami bertanya nih kepada mungkin bidang keilmuan yang sama, entah itu asosiasi, entah itu kampus-kampus lain ya yang memang punya keilmuan yang sama. Kita juga lihat di dunia kerja, di dunia usaha itu teknologinya bagaimana tuh. Kemudian dari sisi SDM yang dibutuhkan seperti apa, keterampilan kerjanya yang dibutuhkan untuk mereka itu apa. Misalkan keterampilan kerja untuk sebagai seorang software engineer. Nah ini keterampilan kerjanya itu seperti apa. Mungkin antara perusahaan yang skopnya agak kecil dengan perusahaan yang skopnya agak besar, bisa saja itu kebutuhannya berbeda. Iya, tapi betul. pasti ada standarnya. Nah, itu nanti tetap kita jaga. Jadi kebutuhan keterampilan kerja, kemudian relevansinya dengan teknologi yang digunakan saat ini, dan ilmu pengetahuan juga harus diperhatikan. Jadi relevan lah. Intinya kalau di dunia kerja ini nanti 5-10 tahun ke depan itu suatu pekerjaan itu masih tetap akan ada, maka itu akan kita masukkan ke kurikulum. Ya, betul ya. Mungkin ada lagi sebenarnya selain masalah relevan. Iya. Harus ada prinsip yang namanya keberlanjutan. Keberlanjutan. Ya, jadi harus ada keberlanjutan karena keberlanjutan ini nanti akan menjadi masukan. Menjadi masukan bagi sebuah perguruan tinggi vokasi dari hasil pengguna lulusannya, dari industrinya, nanti akan memberikan masukan lagi. Jadi harus ada pengecekan setiap masa tempuh kurikulum selesai. Ya, jadi kurikulum misalkan sesuai jenjangnya tentu ya. Kalau misalkan jenjangnya di 4, maka berarti setiap 4 tahun ini harus ada ini namanya revitalisasi. Ya. Jadi harus ditinjau ulang apakah masih relevan atau tidak. Nah, di sini prinsip keberlanjutan ini prinsip penting. keberlanjutan ya. Berarti tadi yang disampaikan Pak Nisom tentu ada keterlibatan dunia industri begitu ya Pak dalam penyusunan kurikulum di kampus Poltek Harber ini. Pasti. Baik, tadi juga proses sinkronisasi antara kebutuhan industri dan mata kuliah yang diajarkan, ada proses sinkronisasi ya Pak ya? Proses sinkronisasi antara kebutuhan industri tentu ya. Jadi industri itu kan pasti dilibatkan nih, ngasih masukan kira-kira keterampilan teknisnya apa saja ya, keterampilan yang soft skillnya yang dibutuhkan apa saja, pengetahuan yang dibutuhkan apa saja ya, kemudian ketersediaan bidang kerja apa saja. Itu kan bahan awal, material awal untuk menyusun kurikulum. Ketika material itu sudah memang didasarkan pada kebutuhan industri, dunia kerja, dunia usaha, pasti di situ sinkronisasi itu terletak pada pelaksanaannya. Ya. Jadi tahapan awal udah benar nih, mata kuliah itu kan pasti sudah dibentuk berdasarkan kebutuhan dunia kerja. Nah, sekarang bagaimana sinkronisasinya? Mulai dari teknologinya,
sarana Sarana prasarananya. prasarananya, Ya, jangan-jangan betul. nanti kalau misalkan di bangku kuliah diberikan alat praktek yang tidak standar atau bahkan jauh dari standar dari industri. Nah, ini harus disinkronkan nih di bagian Mm-mm. ini. SDM-nya juga sama, harus disinkronkan juga. Kalau misalkan ini ada perkuliahan teknologinya maju sesuai dengan standar industri, ternyata dosennya atau tenaga pendidiknya itu mungkin kurang kompeten. Nah, ini juga harus ada proses sinkronisasi di sini, begitu. Hmm. Nah, kurang lebih ya seperti itu sinkronisasi yang dilakukan. Dari hasil proses sinkronisasi ini nanti jadi masukan lagi. Jadi Ya, masukan lagi, iya, baik Pak. Tentunya dalam menyusun kurikulum bukan hal yang sangat mudah ya Pak. iya. Tantangan pasti ada dong. Nah, bagaimana atau mungkin Pak Nisom selama di RND ini ada nggak tantangan utama dalam menjaga agar kurikulumnya kita itu tetap relevan dengan perkembangan dunia kerja? Tantangan pasti ada ya dalam setiap eh, apapun itu pasti tantangan selalu ada. Terutama kalau kita lagi nyusun kurikulum nih. Semua hampir semuanya itu tantangan Tantangan semua ya. luar biasa ya Pak. Jadi mungkin pertama seperti teknologi yang Teknologi. berkembang begitu pesatnya. Nah, hari ini kita mengenal ChatGPT ya, Nah, yang semuanya itu bisa memberikan. terjawab di situ. Iya, itu puncaknya ya, salah satu puncaknya, di mana perkembangannya itu sangat cepat sehingga setiap sarana prasarana alat ya itu harus disesuaikan. Eh, Pengetahuan itu kan sangat relate dengan sarana dan prasarana juga ya. Juga keilmuan juga berkembang dengan pesat. Jadi apapun itu berkembang dengan pesat di era digital ini sehingga memang tantangannya adalah kita harus selalu melakukan tadi tindakan keberlanjutan. Jadi setiap masa tempuh selesai, tantangannya adalah kita harus melakukan analisis. Analisis itu yang dicek banyak sekali, Mbak. Ada analisis considerance ya, Hmm, bagaimana tadi bidang kerja yang masih relate ini bidang kerjanya seperti apa. seperti apa? Kita harus benar-benar ngecek di berbagai sumber apapun kita harus cek agar tahu bidang kerja yang masih relate untuk kampus atau jurusan tertentu, bidang keilmuan tertentu itu seperti apa. Kemudian kompetensi kerjanya seperti apa, soft skillnya yang dibutuhkan seperti apa, sarana prasarana yang dibutuhkan seperti apa, SDM standar SDM-nya harus seperti apa, kompetensinya harus seperti apa. Ini bukan pekerjaan yang singkat. Mm-mm. Ini proses evaluasi ini cukup panjang, analisisnya cukup panjang, bukan evaluasi, analisis ya. Analisis ini Analisis. cukup panjang sehingga memang tantangannya di situ. Setiap kali kita akan mencoba menyusun kurikulum atau kita mencoba untuk memperbaharui revitalisasi ya istilahnya. Mm. Itu tantangannya di situ. Banyak orang harus terlibat, termasuk mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa itu sebelum lulus saja itu sudah harus kita evaluasi. Di mana? Kalau di kampus vokasi, mahasiswa itu ada wajib magang. Nah, Nah, itu bedanya ya. Kalau iya di iya kampus iya. non vokasi, Heeh. mungkin perbedaannya letaknya di sana. Jadi mahasiswa ini sebelum lulus, mereka mungkin di semester pertengahan menjelang akhir, itu pasti kita wajibkan untuk magang. Magang Magang. wajib vokasi. Nah, ketika si para mahasiswa ini selesai magang, maka dari situ kita bisa melakukan evaluasi. Evaluasinya kira-kira relevan nggak mata kuliah yang diajarkan, pengalaman belajar yang diajarkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang Pekerjaan. diberikan. Nah, dari situ kita bisa memotret perbedaan gap yang terjadi itu apa. Jadi itu harus kita lakukan terus-menerus setiap tahunnya. Nah, salah satu tantangannya itu di situ. Tidak mudah, tapi memang ini ya sesuatu yang harus dilakukan. Betul. Gitu. Ada tantangan tapi insya Allah tantangan itu bisa diatasi ya. Ini Tentu. sebenarnya tadi Pak penjelasan Pak Nisom sudah membahas juga bagaimana evaluasi atau asesmen yang cocok untuk kompetensi vokasional. Kalau berbicara Hmm, mengenai kurikulum cukup luas ya Pak. Kayaknya lumayan. sehari nggak cukup ya Pak ya. Iya. Wah luar biasa. Nah, untuk podcast kali ini mungkin ada lagi ini Pak karena RND juga kebetulan menaungi salah satu kegiatan asesmen RPL. Oh iya, Ya, ada RPL RPL. ya. Nah,
Teman-teman mungkin tidak asing untuk penerimaan mahasiswa baru kelas RPL. Di sini kebetulan ada Pak Nisom. Nah, kita akan sedikit bertanya-tanya mengenai penerimaan mahasiswa baru jalur RPL. Kalau di Politeknik ini berarti sudah tahun kedua nggih, Pak? Ya, ini sudah jalan 2 tahun. Hampir Jalan 2 tahun berarti ya. Betul. Tapi mungkin sebelum masuk ke sana sebenarnya kita harus paham dulu nih teman-teman. Kira-kira sudah paham atau mengenal tentang RPL itu sendiri atau belum? Iya, penerimaan mahasiswa baru melalui jalur RPL. Itu seperti apa Pak, kalau boleh bisa dijelaskan? Mungkin ini dulu. Jadi definisi atau mungkin lebih singkatnya tentang RPL itu sendiri harus dikenalkan terlebih dahulu ya. Mungkin sebagian teman-teman belum paham tentang RPL itu sendiri. Jadi RPL itu bagaimana negara ini tuh hadir bagi seluruh masyarakat, memberikan kesempatan untuk seluruh masyarakat untuk bisa dilakukan rekognisi terhadap pendidikan yang pernah mereka lakukan, mereka lalui, baik itu pendidikan formal berarti SD, SMP, SMA yang sekolah formal itu, ataupun pendidikan non formal. Ya, mereka pernah ikut pelatihan, pernah ikut kursus begitu ya, atau mungkin pendidikan informal, kehidupan sehari-hari, pengalaman hidup dan seterusnya ya, pengalaman bekerja pun juga itu bisa kita rekognisi. Jadi memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk direkognisi hasil atau pendidikan betul yang pernah dilalui, sehingga ini cukup memudahkan. Jadi kalau di kampus kita mungkin bisa kuliah dari tahun pertama, kalau di 4 atau S1 gitu kan 4 tahun. Itu kalau melalui jalur RPL mungkin bisa lebih singkat. Studinya lebih singkat seperti itu nih Pak. Yeah. Wah, ini sangat memberikan kesempatan sekali bagi teman-teman yang mungkin memiliki pengalaman kerja yang cukup lama seperti itu, kemudian mau lanjut studi, bisa mendaftarkan diri di Politeknik Harapan Bersama Tegal. Kalau boleh dilihat itu sepertinya Pak Nisom sudah bawa brosur itu ya. Oh iya betul ya. Boleh Pak, boleh kita spill sedikit. Boleh. Ini kalau misalkan teman-teman yang akan mendaftarkan diri jadi mahasiswa baru di Politeknik Harbar dengan jalur RPL itu syarat-syaratnya apa aja Pak? Syaratnya itu yang pasti kita lihat dulu nih, syarat pendaftaran atau syarat pendaftarannya. Syarat pendaftaran ya. Nah kalau pendaftaran itu, kalau bagi teman-teman yang lulusan SMK atau SMA itu cukup pakai ijazah dan melampirkan surat dokumen-dokumen pengalaman kerja ya, atau pengalaman informal lain yang ada yang nanti bisa direkognisi sehingga nanti bisa meringankan waktu kuliah. Mungkin dengan pengalaman kerja yang banyak, meskipun lulusan SMA minimal mungkin 3 tahun, 2 sampai 3 tahun ya. Iya. 2 sampai 3 tahun. Jadi sudah lulus SMA kemudian tidak lanjut kuliah, bekerja di perusahaan tertentu. Nah, pengalaman kerjanya itu nanti bisa kita rekognisi. Sehingga perkuliahannya tidak harus misalkan S1 4 tahun, nggak bisa jadi hanya 2 tahun. Bisa jadi 1,5 tahun jika pengalaman kerjanya itu banyak. Tergantung dari jumlah banyaknya mata kuliah yang bisa direkognisi. Betul. Seperti itu nih Pak. Iya, itu juga berlaku untuk yang mungkin program D2 atau D3 yang ingin melanjutkan S1 atau di kita D4 begitu ya. Itu juga sama, berlaku juga. Cuma mungkin pengalaman kerjanya tidak sama dengan SMA ya. Mungkin 1 tahun pengalaman bekerja itu sudah bisa kami rekognisi. Alhamdulillah. Iya, jadi masa studinya bisa sedikit lebih cepat gitu. Yang sudah bekerja lama, ingin karirnya lebih baik lagi di tempat kerjanya, boleh dong yuk kuliah di Politeknik Harapan Bersama Tegal. Nih tadi Bapak sudah menyampaikan apa sih itu kelas RPL, kemudian syarat pendaftarannya, selanjutnya mungkin keuntungannya kalau misalkan masuk kelas RPL, diantaranya itu apa aja Pak? Keuntungannya ya tadi masa studinya lebih cepat. Gitu ya. Masa studi lebih cepat. Kalau masa studi lebih cepat otomatis berdampak ke biaya dong. Iya, nah, biayanya tentu tidak semahal kalau mengikuti jalur reguler. Gitu. Lebih hemat. Gitu, lebih hemat. Oke. Terus ketiganya, kuliahnya mungkin bisa
Iya, hybrid mungkin gitu ya Pak ya? betul. Jadi kalau reguler itu kan memang perkuliahannya ya biasa lah, jam Ya, normal perkuliahan sih pagi sampai sore begitu ya. Tapi kalau misalkan RPL ini bisa hybrid, bisa ini ya, bisa gabungan ya antara online dan juga dan juga offline offline gitu atau ya. luring dan daring gitu. Insya Allah dengan model pembelajaran seperti ini sangat membantu teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang sudah bekerja begitu. Baik Pak Nisom, sepertinya sudah selesai dan sudah habis tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kantong saya, sudah saya sampaikan juga ke Pak Nisom. Mudah-mudahan bisa menjawab para setia podcast Harbar Tegal ya. Baik, nanti di bawah kolom deskripsi ini akan disematkan seputar informasi PMB penerimaan mahasiswa baru melalui jalur RPL. Nanti teman-teman bisa akses di situ dan kami juga akan mencantumkan admin kita bagi teman-teman yang ingin menanyakan lebih detail tentang penerimaan mahasiswa baru jalur RPL. Semoga bisa membantu. Pak Nisom, terima kasih. Sama-sama. Sangat mudah-mudahan bermanfaat, bisa memberikan informasi terkait bidang R&D akademik di Politeknik Harapan Bersama Tegal. Dari kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harvard Expectations of Many People.